Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kami di sini dari kelompok 4 PMPK kelas C1 akan berbagi kepada kalian semua yang menonton video ini tentang setiap anak adalah emas atau SAE. Jadi, konsep SAE ini kami dapatkan dari hasil wawancara yang telah kami lakukan pada 3 narasumber yang telah terpilih. Ketiga orang tersebut yaitu ayah dari Andika, Abi, dan juga Rika, anggota kelompok kami. Berikut merupakan rangkuman dari ketiga hasil wawancara yang telah kami lakukan. Yang pertama, ketiga narasumber sepakat bahwa setiap anak memiliki kecerdasan pada bidangnya masing-masing. Ketiga narasumber juga sepakat bahwa kecerdasan tidak hanya diukur melalui nilai akademis saja. Yang kedua, ketiga narasumber sepakat selain dibimbing dan ditemani dalam belajar, anak juga diberi sarana yang memadai, diikutkan bimbingan atau les, dan dikembangkan potensi-potensi di luar akademis. Yang ketiga, selain itu, ketiga narasumber juga memberikan argumen yang sama bahwa setiap orang tua juga harus mengetahui bagaimana cara belajar yang efektif untuk anaknya dan tidak bisa menyetarakan satu konsep belajar untuk semua anak-anaknya. Dari hasil yang kami peroleh tersebut, sehingga kami memutuskan untuk membuat psikoedukasi SAE, semua anak adalah emas, agar para orang tua menjadi lebih tahu dan paham bagaimana seharusnya menemani anak dalam belajar. Pada teori ekologi Bronfenbrenner, terdapat 3 sistem lingkungan yang menunjang perkembangan anak dan remaja. Pada mikrosistem, yaitu sistem yang berdasar pada lingkungan di mana individu tinggal, terdapat beberapa agen yang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Salah satunya yang paling penting dan mendasar adalah orang tua. Ketika menjalankan sebuah sistem, tidak bisa hanya salah satu komponen atau agen yang bergerak, melainkan setiap komponen harus saling mengisi dan membantu agar sistem ini berjalan. Di sini, orang tua dapat tantangan untuk membuat si anak menjadi aktif dan interaktif. Ketika sistem kecil ini berjalan dan apabila orang tua dapat menjalankan perannya, kemudian interaksi dengan anak-anaknya tidak terganggu, maka hal tersebut dapat dijadikan perihal yang mendasar ketika memberikan support kepada anak untuk lebih memaksimalkan kemampuan unik yang dimiliki. Sedangkan apabila interaksi anak dan orang tua terganggu atau terhambat, akan menjadi pemicu dalam hubungan mereka dan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak terhambat. Sehingga ada beberapa sifat anak yang juga kurang sesuai dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Dalam belajar terdapat 2 motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu melakukan sesuatu untuk memperoleh sesuatu yang lain. Dalam kurung, aktivitas adalah alat untuk mencapai sesuatu di akhir. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu melibatkan dorongan internal untuk melakukan sesuatu karena sesuatu itu sendiri. Dalam kurung, aktivitas adalah tujuan akhir dari aktivitas itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan jika lingkungan terdekat seperti orang tua sangat suportif kepada anak, seperti tidak memaksakan anak untuk belajar sesuai dengan keinginan orang tua, akan timbul motivasi internal dari anak itu untuk belajar pelajaran yang disukainya. Orang tua hanya membimbing dan mengarahkan, tetapi tidak memaksa. Selain itu, jika orang tua memberikan apresiasi kepada pencapaian belajar anak, seperti memberi hadiah atau pujian, itu juga akan menjadi motivasi eksternal si anak untuk semakin giat belajar. Dari penjelasan di atas, kami harap para orang tua tidak lagi menjadikan nilai akademik sebagai suatu tolak ukur untuk mengukur kecerdasan anak, karena tidak semua anak unggul di dalam bidang akademik. Dan tugas kita sebagai orang tua ataupun pasangan yang akan menjadi calon orang tua harus memberikan dukungan penuh dalam mengembangkan potensi anak. Tokoh psikologi Abraham H. Maslow berkata, "Jika Anda tidak pernah mengeluarkan potensi Anda sesungguhnya, Anda akan tidak bahagia seumur hidup Anda. Jika satu-satunya alat yang Anda miliki hanyalah palu, Anda cenderung akan melihat setiap permasalahan sebagai paku." Demikian psikoedukasi yang dapat kelompok kami bagikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen untuk memberikan tanggapan dan saran untuk membangun kami dan share kepada teman-teman kalian, keluarga, sahabat
agar hal ini bisa menjadi lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Salam dari kami kelompok 4.